sentral kita ya. Kami juga nanti akan mengajak Bapak dan Ibu untuk terlibat aktif dalam diskusi kita ini, dan kami sangat berharap apabila ingin menyampaikan pertanyaan, mau ikut sumbang saran, menyatakan pendapat, kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan secara langsung supaya diskusi kita ini terasa dekat meskipun kita dipisahkan oleh jarak dan ruang gitu ya. Baik, pertama mungkin sebagai mengawali kegiatan diskusi kita, saya tertarik untuk menggali lebih jauh tentang tema diskusi kita ini karena ini memang usulan dari salah satu panelis kita ya, tema cincin api pernikahan dari Bapak Ahmad Berkimin. Pak Ahmad, ini kenapa mengusulkan tema cincin api pernikahan sebagai metafor atau sebagai simbol ya? Kenapa bukan misalnya yang lebih indah dan disukai mungkin ya, cincin permata lah misalnya, atau cincin melati atau bunga mawar, itu mungkin kesannya pernikahan itu lebih indah. Kenapa ini kok malah menawarkan cincin api pernikahan? Pak Ahmad, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ide tersebut keluar secara spontan karena akar permasalahan baik di pernikahan, kalau orang Sunda itu bilang pernikahan baheula, atau pernikahan terdahulu yang sudah disebutnya udah kakek nenek yang masih awet, yang masih panjang jodoh, ataupun pernikahan yang masih seumur jagung. Nah, dari itu timbul atau disebutnya ide. Kenapa pernikahan itu cuma dilihat indahnya saja, cuma dipandang manisnya saja, cuma dilihat wow dan enaknya saja. Padahal pernikahan itu terbelit bagaikan lingkaran cincin. Nah, lingkaran cincin itu tidak seperti kita lihat, wah cincin itu mulus, wah cincin itu ada permatanya, wah cincin itu ada hiasan manik-maniknya, ada kandungan emasnya berapa karat, ataupun bentuknya apapun. Ternyata cincin itu banyak kandungannya. Nah, salah satunya kandungan yang kepingin saya angkat adalah api. Kenapa api? Api dasarnya adalah hal yang menakutkan dipandang sama masyarakat umum atau masyarakat awam ataupun orang-orang yang berpendidikan. Api itu hal yang menakutkan. Oleh karena itu, kenapa idenya itu cincin api pernikahan? Yang dibahas adalah bahwa pernikahan itu tidak selamanya mulus. Banyak yang harus dijalanin, banyak yang harus toleransi, banyak yang harus benar-benar tawadu, benar-benar ikhlas dalam menjalani rumah tangga. Baik dua sisi, dari pihak laki-laki atau pihak perempuan, atau keluarga besar, dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Oleh karena itu, titik beratnya cincin api pernikahan adalah adanya asa, asih, dan asuh. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, jadi saya sependapat dengan Pak Ahmad bahwa pernikahan itu jangan hanya dipandang dari satu sisi gitu. Dan mungkin ini akar permasalahannya. Kenapa banyak keluarga yang mungkin kita anggap gagal ya menjalani kehidupan rumah tangganya. Mungkin ini penyebabnya kenapa ada rumah tangga yang baru seumur jagung sudah harus berpisah satu sama lainnya. Karena bisa jadi pasangan tersebut hanya melihat sebuah pernikahan dari satu sisi. Melihat sisi indahnya, melihat sisi nikmatnya, melihat sisi nyamannya. Begitu berjalan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, kemudian dia berusaha ingin mencari sesuatu yang diharapkan itu pada diri orang lain. Padahal kalaupun dia mencari itu pada diri orang lain, bisa jadi akan terjadi hal yang sama selama paradigmanya masih melihat pernikahan dari satu sisi. Itulah kenapa Pak Ahmad menyampaikan bahwa cincin api pernikahan ini untuk mengingatkan kita semuanya
bahwa pernikahan itu punya banyak sisi, punya banyak dimensi yang harus kita lihat secara bersama-sama. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, Sama-sama, Pak. saya ingin ke berikutnya, ingin ke 4 panelis kita, ini ke Ustadz Abdurrahman Misno terlebih dahulu ini ya, senior yang sudah berkeluarga hampir 25 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan memegang kuat mitsaqon ghalidhah ya. Masya Allah. Ustaz, sebenarnya apa Ustaz makna keluarga bagi Ustaz Abdurrahman Misno ini? Oke, terima kasih Pak Khalif. Ini apa pertanyaannya ini deep sekali gitu ya. Sehingga jawabannya ini luas sekali ya ketika ditanya tentang makna keluarga. Tapi sebelum menjawab, saya tadi mungkin menyambung terkait dengan ini ya, terkait dengan bagaimana sebuah keluarga. Kalau tadi Pak Ahmad dengan Pak Khalif itu menyebutkan tentang usia dari rumah tangga yang seumur jagung gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu gitu ya. Saya ada saudara keluarga yang bukan seumur jagung tapi seumur matahari terbit saja dari pagi sampai sore ya. Dari akad nikah itu jam 9, jam 10, kemudian jam 4 atau maghrib gitu itu sudah tidak ada, sudah pisah untuk selamanya ya. Ini bukan karena meninggal gitu, tapi memang ada satu dan lain hal akhirnya kemudian terpisah. Ada juga yang teman juga gitu ya baru sekitar sebulan bukan sebulan bahkan hanya 2 pekan gitu ya, 2 pekan akhirnya kemudian juga pisah juga. Dan ini juga menjadi satu ya memang tugas dari para penyuluh dan juga KUA dan khususnya ya kita semua sebenarnya bahwa kita harus mensosialisasikan tentang apa itu makna keluarga, kemudian juga tujuan dari berkeluarga juga serta bagaimana sebenarnya yang paling penting tadi menghadapi dari konflik yang ada. Oke. Nah, dari sini kemudian saya memaknai keluarga ini ya lebih kepada bukan lebih artinya keluarga ini adalah ya satu tadi bisa disebut sebagai kalau secara normatif itu adalah mitsaqon ghalidha gitu ya. Tapi kalau secara subjektif jawaban saya itu adalah ya keluarga ya satu entiti yang menjadi sebuah keniscayaan, tuntutan secara biologis, sosiologis dan juga antropologis gitu ya. Sehingga kemudian ya mau tidak mau bahwa keluarga itu memang menjadi satu hal yang tidak terpisahkan dari diri kita gitu kan ya. Sehingga kemudian keluarga bagi saya adalah bagian tidak terpisahkan dari diri saya sebagai manusia yang sifatnya biologis jelas ini semua orang sudah tahu gitu ya. Kemudian juga psikologis ini juga penting juga. Kemudian juga konstruk sosial yang kemudian melahirkan satu sistem sosial ya di masyarakat kita ini juga menjadi sebuah keniscayaan dan yang di atas semua itu adalah bahwasanya menikah itu adalah min sunnati ya min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnatir Rasul ya laisa minni ya laisa min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul tadi kalau Ustaz Fajar mengatakan basicnya pondasinya itu adalah memang ya lillah kemudian juga fillah kemudian ilallahi azza wa jalla. Jadi keluarga adalah bagian tidak terpisahkan dalam hidup saya. Oke. Ya. Gitu Baik, Pak keluarga Khalif. sebuah keniscayaan gitu ya Ustadz ya, Betul, sebuah betul. entitas, sebuah keniscayaan gitu. Artinya karena kita juga masih melihat tuh ada orang yang mungkin sudah secara usia, kalau Ustadz tadi psikologis, biologis, antropologis dari ketiga sisi itu mungkin menurut kita kacamata orang luar itu sudah melihatnya siap gitu untuk berumah tangga, untuk berkeluarga. Tapi nyatanya dia sendiri tidak atau belum memutuskan untuk berkeluarga. Sebenarnya apa masalah yang terjadi pada orang-orang? Iya, betul. Ini menarik sekali nih. Tadi kalau terkait dengan psikologis ini juga masuk juga, kemudian juga sosiologis biasanya lebih ke arah dari faktor eksternal individu orangnya, kemudian nanti bisa disebut dengan religiositas gitu ya dari sisi
keagamaannya atau pemahamannya ini juga penting gitu ya. Memang betul kita saksikan banyak sekali ini bukan hanya ini banyak faktor ya, baik dari sisi faktor individunya gitu ataupun juga dari kadang pendidikan keluarga. Kita juga ada satu keluarga yang dia menikah itu di usia ada yang 40, ada yang 45 gitu ya. Karena ini salah satunya ya bahwa dia memang dari pendidikan dia karena biasa mungkin kita sebut dimanja oleh keluarganya, oleh orang tuanya sehingga kemudian rasa kemandirian itu kurang. Rasa kemandirian kurang, otomatis minder gitu ya ketika, aduh nanti kalau umpamanya dia laki-laki misalnya gitu ya, kalau saya mau menikah nanti mau dikasih makan apa gitu kan, ada seperti itu. Ini masalah yang kalau menurut saya memang tradisional, tapi yang dikhawatirkan Pak Khalif itu justru malah penyakit dari masyarakat modern, yaitu tidak mau menikah. Ada yang sudah mau menikah tidak mau punya anak juga. Ya kita lihat tren banyak sekali di negara-negara, kita tidak sebut negara maju ya, kita sebut saja Singapura, Hong Kong, ke UK, ke Europe gitu ya. Itu di Jerman juga banyak orang yang mereka sudah tidak mau menikah gitu karena menurut mereka ribet gitu ya. Ada juga yang menikah tidak menikah itu ribet gitu. Kemudian nanti ada yang sudah menikah, banyak juga nih yang nggak mau punya anak gitu karena ribet punya anak. Mereka alasannya kadang dicari-cari juga. Alasannya kan menikah itu kan sakinah mawadah warohmah gitu ya. Jadi kalau sudah nikah kemudian ya udah yang penting saya sakinah mawadah dengan pasangan nggak Nah, perlu punya gitu ya. anak gitu kan. Walaupun nanti kalau anak kan dari kalau kata Ustadz Nur Hadi ini kan istilahnya itu apa ya rizki. Jadi alhamdulillah saya juga dikasih satu, tapi beberapa teman yang mungkin ada yang belum, ada yang alhamdulillah ada yang banyak juga itu sebenarnya ya amanah gitu ya, sama-sama amanah sebenarnya gitu. Nah ini kalau menurut saya berarti kenapa pernikahan itu kemudian banyak disikapi berbeda, ini sebenarnya banyak faktor ya masing-masingnya tadi, tapi ujungnya kalau saya lihat karena kita orang timur gitu ya, saya tetap lebih cenderung juga melihat bahwa faktor agama itu yang sangat mendominasi. Misalnya tadi orang yang tidak mau punya anak gitu ya misalnya, dia itu kenapa? Karena agamanya itu kurang, dia tidak memahami bagaimana keutamaan dari punya anak gitu ya. Oke, ini yang betul memang dia bisa, tapi kalau memang tidak mampu itu kan lain lagi gitu ya. Nah, kedua juga ada yang tidak mau menikah. Kenapa dia tidak mau menikah? Karena bisa jadi dia agamanya itu kurang sehingga seolah-olah udahlah, kadang malah sampai ke jatuh ke hal-hal yang sifatnya diharamkan gitu ya. Nah, ada juga nanti orang yang memang adalah apa namanya istilahnya itu nikah itu ribet dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin nanti tanggung jawabnya lebih tambah lagi dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang harus diluruskan. Sehingga tadi kalau Pak Nur Hadi menikmati dari profesinya, ya kita juga menikmati keluarga kita, apapun keluarga kita. Ya mungkin umpamanya qadarullah ini ya, ini lepas dari takdir misalnya ternyata mungkin ditakdirkan itu jodohnya itu mungkin tidak ada atau belum ada gitu. Dia masih sendiri gitu ya. Ini juga memang sudah ya qadarullah. Atau mungkin ada teman saya di Bogor, seorang pegawai di salah satu universitas ya, beliau nikah sudah hampir 30 tahun ya, dia tidak punya anak ya. Dia mengatakan begini, ya anak itu kan rizki gitu kan, kemudian itu amanah ya. Kalau enggak ya memang udah enggak mau diapain, yang penting kita nikmati aja, jalani saja gitu ya. Jadi itu dinikmati, yang belum menikah dinikmati, yang udah punya anak tidak yang udah menikah tidak punya anak dinikmati, yang punya anak yang udah menikah punya anak satu dinikmati, yang punya anaknya tadi Pak Nur Hadi 2 dinikmati, tadi Kang Fajar juga ada 3 kalau nggak salah atau 4 gitu dinikmati, yang sampai tetangga-tetangga banyak yang 8, 9 ya dinikmati saja karena hidup ya enjoy gitu ya. Jadi tapi tadi lillah fillah ilallah. Oke, jadi panjang nih, gantian yang lain silakan. Lillah ilallah gitu ya. Lillah Betul. fillah ilallah. Gitu. Baik. Betul. Terima kasih Ustaz. Saya ke Ustaz Nur Hadi. Bagi Ustaz Nur Hadi, apa makna keluarga? Ya, baik, keluarga itu sebenarnya memang ketika didefinisikan secara singkat seperti apa yang disampaikan tadi, namun pernak-pernik dalam keluarga itu, makna-makna kecil-kecil yang dalam keluarga itu memang harus kita pahami bahwa berkeluarga itu yaitu tidak hanya sekedar mengesahkan hubungan suami istri, keluarga itu tidak hanya menghalalkan hubungan seksual saja, tapi keluarga itu adalah sebuah komitmen seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama di naungan syariat Allah ya, tidak hanya sekedar
kalau tadi bahasa menikmati hidup, betul sekali, memang harus dinikmati hidup dalam berkeluarga itu, punya anak ataupun tidak, diberikan anugerahi Allah apapun itu dinikmati, sehingga keluarga itu benar-benar membawa dampak yang positif. Kesakinahan itu benar-benar bisa didapatkan ketika kita bisa mensikapi segala macam yang Allah berikan di keluarga kita. Ya, sedikit dinikmati, banyak disyukuri. Kira-kira seperti itu. Jadi keluarga itu merupakan sebuah kesatuan yang harus mempunyai visi dan misi yang sama. Itu tadi lillah, billah, ya, ilallah. Jadi memang harus seperti itu. Tidak bisa hanya keluarga itu hanya untuk urusan-urusan duniawi. Kalau kayak gitu nggak perlu berkeluarga juga bisa. Jadi satu orang ya kumpul kebun dalam satu rumah, bosan pindah lagi gitu. Tapi keluarga Islam ini sungguh luar biasa, menghargai seorang laki-laki dan menghargai seorang wanita itu di atas semuanya gitu. Tidak ada saling menginjak antara laki-laki dan perempuan. Mitsaqun ghaliza itu benar-benar untuk berdua. Ikatan yang kuat itu benar-benar untuk dua orang yang berbeda namun mempunyai kesamaan visi dan misi di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya. Mau dibawa kemana arah keluarganya itu, mau diapakan setelah kita keluarga ini, apakah kita ingin hidup sendiri-sendiri, mungkin mencari uang sendiri-sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri, kan tidak seperti itu ya. Kalau sikap itu ada dalam keluarga, berarti egoisme dalam kehidupnya, dalam dirinya itu masih melekat. Padahal ketika sudah keluarga, ya rasa egois diri, keegoismenya diri itu harus dihilangkan, karena perasaan yang berbeda, beberapa faktor yang berbeda yang menyatu dalam keluarga itu memang harus disatukan, sehingga perbedaan-perbedaan itu akan melebur menjadi satu kesatuan dalam sebuah keluarga. Maka orientasi keluarga itu adalah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaannya bukan hanya di dunia tapi lebih kepada akhirat. Nah, ini tadi saya sampaikan terkait dengan asas sebuah perkawinan adalah mitsaqun ghaliza, itu adalah ikatan yang sangat kuat sekali. Ini dalam Islam kan begitu ya, asasnya adalah mitsaqun ghaliza. Nah, akan tetapi nilai-nilai kesakralan sekarang ini gitu ya, dalam pernikahan itu sudah mulai pudar gitu loh. Seolah-olah hilang begitu saja, terdisrupsi dengan kondisi, dengan keadaan, dengan pemahaman agama, dengan pemahaman keluarga yang sebenarnya. Bahkan mungkin mereka itu sebagian tidak tahu bahwa makna pernikahan itu adalah mitsaqun ghaliza, esensi adalah keluarga adalah mitsaqun ghaliza. Mereka banyak yang tidak memahami itu. Maka ini pentingnya pemahaman kepada calon-calon pengantin, bahkan mungkin kepada keluarga-keluarga yang sudah menikah namun memang perlu nutrisi-nutrisi yang lebih baik lagi untuk memperkuat pernikahannya, yaitu nutrisi-nutrisi dari sisi agamanya, dari sisi akidahnya, sehingga keyakinan-keyakinan terhadap Allah itu bisa berdampak positif dalam dirinya. Dan saya yakin ketika sudah berdampak dalam dirinya, dalam keluarganya pun akan dipengaruhi dari sikap-sikap yang positif. Benar bahwa tadi disampaikan juga Pak Ustadz Ahmad Terhimin tadi ya, bahwa sikap seorang laki-laki dan seorang perempuan juga harus mulai bersikap bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang istri. Kalau disampaikan oleh Ustadz Fajar tadi, akhlak itu diutamakan. Bagaimana akhlak menjadi tumpuan dalam keluarga itu, pergaulan yang baik seorang suami terhadap istri atau istri terhadap anaknya, suaminya, dan kepada anak-anaknya, dan kepada familinya, keluarga besarnya. Nah, sehingga ketika akhlak ini diutamakan di dalam pergaulan berkeluarga, insya Allah itu benar-benar akan menjadi keluarga sesuai dengan harapan Islam, sesuai dengan harapan Allah. Dijodohkannya itu benar-benar akan membawa dampak kesakinahan, ya, kemawadahan, ya, rasa cinta, dan juga sakinah, mawadah, rahmah, kasih sayang, dan juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar dirasa bagi orang yang mempunyai orientasi keluarga itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling panjang sepanjang hidupnya.
Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang keluarga ya. Maka Luar nanti ditambah biasa yang lain-lain sekali. mungkin ya, monggo. Luar biasa Pak Ya. Nur, silakan. Ya. Jadi menurut Ustadz Nur Hadi itu pernikahan itu bukan hanya sekedar mengesahkan gitu ya, bukan sekedar menghalalkan sesuatu yang diharamkan sebelumnya tanpa adanya ikatan pernikahan, tapi lebih dari itu pernikahan itu adalah sebuah kesepakatan untuk menyatukan visi dan misi antara dua orang tentang bagaimana menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena tujuannya adalah hidup bersama di dunia dan di akhirat, maka tentu kehidupan rumah tangganya bagaimana supaya bisa dinaungi oleh tuntunan syariat agama. Kurang lebih seperti itu ya Ustaz ya. Baik, saya supaya interaktif ini ingin ngajak peserta webinar. Mungkin ada dari perspektif perempuan, apa sih makna keluarga bagi kita? Saya ingin mendengar dari perspektif perempuan, ada Ibu Ida Aisyah. Assalamualaikum Ibu Ida Aisyah. Masih bersama kita di sini, mohon open mic-nya. Oke, silakan Ibu Ida. Kita bisa diskusi nih. Biar nggak laki-laki saja Pak Khalif ya. Iya, harus dua. Salam ya, dua biar tidak orang. hanya laki-laki. Iya, betul. Ya. Silakan. Silakan Ibu Ida, pengen tahu apa makna keluarga bagi Ibu Ida? Silakan Bu. Makna keluarga bagi saya itu adalah sebuah kesatuan dari masing-masing pribadi antara pasangan, dan keluarga itu adalah sebuah perjuangan Iya, betul, perjuangan. bagaimana kita membuat keluarga itu menjadi indah, menjadi harmonis, itu butuh perjuangan dari kedua pasangan. Jadi ibarat sayap itu, kalau burung tidak mungkin bisa terbang dengan hanya sebelah sayap. Pastinya kedua sayapnya harus sama-sama berjuang, sama-sama bekerja, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama saling mengerti dan memahami. Barulah di situ mahligai rumah tangganya bisa terbang menuju impian bersama. Luar biasa. Ya, itu perspektif perempuan. Jadi keluarga itu bisa dibilang nggak instan ya. Jadi bukan kemudian setelah sah, setelah disahkan, setelah akad, kemudian semuanya serba indah, tidak. Jadi kedua belah pihak, suami maupun istri, memang seperti Ibu Ida sampaikan tadi, harus sama-sama berjuang bagaimana mengepakkan kedua sayap supaya burung ini bisa terbang menjauh ke angkasa untuk mencapai impian-impian bersama. Iya, betul itu, Pak Khalif. Metafornya indah sekali itu, Ustaz. Metafornya indah sekali dan sangat tepat menurut saya ya. Memang kedua pasangan memang harus sama-sama berjuang untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Bukan hanya peran suami, bukan hanya peran istri, tapi suami maupun istri punya peran masing-masing bagaimana keluarga ini bisa mencapai kebahagiaan yang diimpikan. Ada komentar Ustaz Abdul Rahman terkait pernyataan Ibu Ida tadi? Ya betul, kalau di profilnya kan Ibu Ida ini kan insya Allah sakinah mawaddah warahmah ya, amin. Terima kasih. Tapi ada menarik nih Pak Khalif nih, jadi ada sebuah riset menunjukkan gitu ya, kita mungkin sudah langsung loncat ke topik berikutnya gitu ya, bahwa ternyata usia pernikahan 1 tahun atau lebih tepatnya 1 tahun usia pernikahan itu adalah nerakanya para wanita. Gitu ya. Ini mungkin agak pertama itu risetnya luar Anda biasa. kutip ya Ustaz ya. Anda kutip quote and quote ya, nerakanya itu ya. Iya.
Neraka seperti apa Pak Dr. Misno nih? Ya, ya. Oh nanti Bu Ades mau komentar juga nggak apa-apa. Ya ini risetnya ada cukup valid gitu ya. Jadi dia menunjukkan gini bahwa ketika pernikahan gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuan sebenarnya memang dia akan bahagia gitu. Tapi kemudian ketika sudah 1 hari menikah gitu, kemudian ternyata proses untuk saling memahami, saling mengerti, saling apa namanya ya betul-betul oh tahu ini loh aslinya. Misalnya saja nih ketika mohon maaf, umpamanya dia kan belum pernah tidur gitu kan ya, ketika tidur ternyata ngorok gitu kan ya, waduh ya nggak enak banget gitu kan. Nah, itu pertama, belum lagi nanti jadi proses untuk nerakanya itu adalah proses untuk saling memahami gitu ya, saling memahami sementara laki-laki biasa lebih agresif gitu, kemudian perempuan itu mencoba untuk ya mengimbangi agresivitasnya laki-laki itu sehingga kemudian ini dianggap berat gitu. Belum lagi mungkin sekarang yang mungkin biasa nggak pernah masak gitu ya, suruh masak, biasa nggak pernah nyuci, suruh nyuci piring, baju gitu, biasa mungkin nggak pernah nyapu, dia suruh nyapu kalau nggak ada khodimahnya gitu. Jadi terasa berat gitu ya. Ya memang bisa jadi karena ini adalah satu istilah walaupun tidak menyeluruh gitu ya, tidak menyeluruh, tapi makanya ini justru riset ini menjadikan merekomendasikan untuk menyiapkan diri ya baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, walaupun ini juga sebenarnya riset ini karena dilakukan di Indonesia di tahun 2018-an gitu ya. Ini karena memang konstruk dari patrilineal ini ya. Jadi seolah-olah gitu ya. Jadi ketika menikah suami laki-laki dan perempuan itu seolah-olah yang paling bahagia itu adalah suami gitu ya. Istri itu dia perlu apa ya, mungkin perlu apa ya, bisa dikatakan tuh perlu betul-betul menyeimbangkan dengan laki-laki dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Sehingga kemudian tapi nanti ini boleh dinikan juga nih bagaimana mungkin dalam tanda petik gitu ya, tersiksanya. Jadi bukan tersiksa sih, lebih tepatnya untuk menyesuaikan, untuk menyeimbangkan. Jadi nanti mungkin kalau kembali tadi ke Bu Ida juga, ibarat keluarga itu kalau ibarat itu sebuah atau burung gitu yang terbang, maka ketika dia awal terbang itu sayap yang sebelah kiri itu harus bisa menyesuaikan dengan sayap yang di sebelah kanan. Jadi untuk menyeimbangkan itu memang dia perlu waktu. Ya perlu waktu sehingga ya kita bisa lihat ketika pernikahan itu di usia 5 tahun, 10 tahun, nanti juga kita akan lihat dari usia dari masing-masing pasangan itu akan apa? Akan banyak ya pasti kerikil-kerikil tajam, kemudian juga percikan-percikan api dan lain sebagainya. Nah ini jadi menurut saya tadi kembali kepada memang ya bukan hanya menyatukan, bukan hanya sebuah akad. Jadi eksplorasi kita dari makna misakon ghalidho itu bahkan sesuatu yang remeh gitu. Misalnya nih tadi masalah apa mungkin ngorok gitu ya. Masalah yang kecil juga misalnya seorang laki-laki itu biasa ketika pakai pakaian gitu gantung sembarangan gitu, kemudian juga mungkin naruh di kamar mandi, direndam karena biasa mungkin dulu nyuci sendiri lama, naruh ini berantakan, atau mungkin ketika tidur laki-laki itu sukanya gelap gitu kan, ya lampunya dimatikan, sementara perempuan sukanya lampunya dinyalakan. Ini masalah-masalah kecil sepele ini gitu ya. Kemudian juga ada juga nih yang ini case terjadi di daerah Cibunggulang juga gitu ya. Laki-lakinya itu dia apa namanya ya, kerja di Bandung gitu kan, kemudian istrinya itu tinggal di rumah. Nah, karena pulang itu sepekan sekali sehingga kemudian merasa itu baru 2 bulan yang tadi saya cerita itu, bukan 2 bulan, 2 pekan. Ya baru 2 pekan, ternyata justru malah ialah akhirnya kemudian pisah, bahkan itu tidak sempat walimah. Jadi baru akad nikah sah di KUA, kemudian targetnya itu 2 bulan untuk walimah, ternyata tidak jadi. Nah, ini karena awalnya harusnya kan saling memahami bahwa perjanjian awal gitu ya, bahwa oke, nikah itu bahwa perjanjiannya umpamanya suami itu dia kerja gitu kan, kemudian seperti apa nih. Jadi jangan yang enak-enaknya saja memang ini, terutama untuk nanti yang calon-calon yang mau menikah gitu ya, mau nikah. Jadi jangan hanya ini umpamanya punya suami ganteng, punya suami kaya, pekerja gitu ya. Ternyata tidak seperti itu gitu. Kemudian juga nanti kalau yang sudah menikah fase-fase kayak Ustadz Fajar ini sudah mendekati usia 5 tahun pernikahan gitu ya. Apalagi usianya udah mulai 36, 38, 40 sampai 45 ini masa-masa sangat kritis sekali gitu ya, sehingga ini yang kita bisa banyak diskusikan Pak Khalif nih. Terutama ini kan peserta rata-rata udah di atas 5 tahun menikah nih
Jadi biar ada manfaatnya kita undang Memang juga yang lain. Boleh, silakan. fase terberat itu ya Ustaz dalam dalam sebuah pernikahan itu adalah fase tahun-tahun pertama, di mana pasangan suami istri harus beradaptasi untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Mungkin kalau di dalam secara regulasi itu kalau nggak salah mohon diluruskan, ini kan mungkin ke Ustaz Nur Hadi, itu ada yang namanya perjanjian pranikah gitu misalnya, atau kesepakatan pranikah, itu seperti apa regulasinya Ustaz Nur Hadi supaya ada kesepakatan, jadi jangan sampai baru 2 pekan menikah sudah berpisah karena ternyata tidak ada kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan. Apa dan bagaimana perjanjian pranikah dalam peraturan negara? Silakan Ustaz Nur Hadi. Ya, baik. Sebenarnya memang perjanjian pernikahan atau pranikah itu dibolehkan, ya, ada, dan di dalam setiap kali pernikahan itu dalam pemeriksaan berkas sebelum pernikahan itu apakah ada perjanjian, tapi rata-rata tidak ada. Saya selama tugas menjadi penghulu ini kurang lebih berapa tahun ya, 2011 sampai dengan hari ini 10 tahun ya, 10 tahun tidak ada, belum pernah menemukan mereka itu menuliskan perjanjian perkawinan. Dulu pernah ada yang seperti itu, perjanjian tapi tidak tertulis ya, hanya saya tidak ingin dimadu. Nah, perjanjiannya si perempuan ini tidak ingin dimadu. Kemudian ini menjadi masalah juga karena perjanjian perjanjian perkawinan itu juga tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah. Dan ketika seseorang itu meminta untuk tidak mau dimadu, perjanjian ini kan jadi ya, itu seolah-olah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena di dalam Islam itu boleh menikah 2, 3, 4 kan boleh kan gitu. Artinya Allah sudah membolehkan begitu. Kemudian ketika ada perjanjian yang semacam itu, ya semacam itu, ini seolah-olah melanggar ataupun tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Nah, masalah perjanjian di dalam rumah tangga itu mungkin mengarah kepada perjanjian harta benda, perjanjian materi, mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk sampai dengan hari ini sih belum pernah ada. Walaupun ada ya. Jadi regulasinya juga tidak ada yang mengkhususkan itu. Hanya itu memang ada di dalam urutan pemeriksaan di dalam berkas pernikahan itu memang ada. Tapi secara ini regulasi kesepakatan itu lebih bersifat personal ya Ustadz ya, harus personal memang antara calon suami dan istri. Tapi istri. Sebagai institusi Ustadz, lembaga penyuluhan itu ketika mendaftar ada tidak memediasi. Ini gimana nanti di awal-awal, saya rasa itu perlu untuk menghindari masa-masa awal ketika adaptasi seorang suami dan istri itu yang kata Ustadz Misnu itu nerakanya pernikahan. Ada nggak mediasi atau bekal gitu ya supaya betul. Suami ini bisa melewati masa-masa krisis itu? Ya betul Ustadz. Inilah pentingnya win-win itu tadi. Ya, jadi win-win itu sebenarnya bisa menjadi sarana ya memberikan pemahaman kepada mereka calon pengantin maupun keluarga yang sudah menikah itu untuk lebih memahami makna daripada sebuah perkawinan gitu. Ketika mereka sudah sepakat untuk menikah, mau tidak mau mereka itu harus menerima semuanya yang ada dalam diri calon suami atau suami istrinya gitu. Ini yang harus menjadi bekal seorang yang mau menikah, terutama konsep-konsep yang di dalam Islam itu sendiri, karena memang pernikahan itu identik dengan syariat Islam. Kalaupun undang-undang positif kemudian pencatatan pernikahan segala macam itu adalah konsekuensi dunia. Tapi kalau syariat ini konsekuensinya akhirat kan gitu, dosa dan pahala gitu. Tapi kalau konsekuensi dunia
itu mungkin nanti akan menjadi prasyarat administrasi dan lain sebagainya, pencatatan pernikahan, peraturan administrasi, ketertiban administrasi di sebuah negara kan gitu. Dan ini kan ada kan setelah undang-undang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelumnya kan tidak ada kan gitu. Nah setelah itu baru ada. Nah, ini kemajuan-kemajuan yang positif, yang memang semakin hari ya kependudukan, keberadaan seseorang dalam sebuah negara itu harus diakui dan juga harus teradministrasi dengan baik, sehingga mungkin menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan lah, yang jelas gitu. Karena kalau memang tidak tercatat, termasuk undang-undang ya Ustaz, termasuk undang-undang yang mengatur batas minimal pernikahan itu salah satunya. Betul. Dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, batas usia minimal nikah itu bagi perempuan kan 16 tahun, bagi laki-laki 19 tahun. Kemudian mungkin melihat banyaknya problematika dalam rumah tangga, usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun adalah masih dalam usia anak-anak, bahasanya mungkin itu ya, belum layak untuk menikah, maka ini digodok. Maka ini dipertimbangkan kembali sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu juga tentang perkawinan yang substansinya adalah tentang usia nikah di pasal 6 dan pasal 7 kalau salah gitu ya, tentang usia nikah. Ini penting memang seperti itu, bahkan gitu ya. Ketika 19 tahun pas itu yang dianggap sudah layak untuk menikah, itu banyak sekali keluarga-keluarga yang gagal. Gitu loh. Walaupun ada dampak negatifnya juga dengan adanya peraturan baru ini, undang-undang baru ini ya, yang perubahan Undang-Undang Nomor 74 ini, Nomor 16 2019 ini yang merubah Undang-Undang 1974 ini, dampak negatifnya itu banyak perkawinan ataupun pernikahan yang tidak tercatat. Kenapa? Karena di bawah umur. Sebenarnya ada solusi gitu. Pemerintah juga memberikan solusi. Tapi masyarakat tidak mau memakai solusi itu. Apa solusinya? Kan ketika menikah di bawah usia 19 tahun, itu harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Kan begitu. Ini solusi. Pemerintah memberikan solusi. Tapi masyarakat itu enggan melaksanakan itu semua. Saya jujur saja, awal Januari sampai dengan hari ini ya, Februari tanggal berapa ini kita ini? Ini tanggal 9. 6 Februari. Tanggal 6 Februari. Ya, dari 1 Januari sampai dengan 6 Februari ini, saya sudah menolak berkas nikah itu 4, Pak. Semuanya kasus di bawah umur. Gitu. Kan itu syaratnya harus ada penolakan dari KUA ya. Dibuat penolakan, kemudian diajukan ke pengadilan bahwa ini saya menikah, ditolak di KUA, maka harus mengajukan dispensasi. Setelah dapat dispensasi baru ke KUA lagi untuk didaftarkan lagi. Setelah diperiksa sudah cukup lengkap, ada lengkap dengan dispensasinya, maka diterimalah itu berkas permohonan kehendak nikahnya. Itu. Nah ini akan tetapi dari 4 orang yang saya buatkan surat penolakan sampai sekarang belum kembali. Entah itu menikah kemudian dia menikah tanpa sepengetahuan KUA dalam tanda kutip dikasir yang tidak ditulis KUA karena memang tidak ada berkas yang kembali begitu dari kan seharusnya kembali setelah dari pengadilan kembali. Apakah mereka menunda pernikahan atau mereka menikah tanpa ada dispensasi kemudian tidak mencatatkan ke pengadilan? Nah ini urusan yang sangat luar biasa di masyarakat karena memang dampak daripada batas usia itu sisi positifnya adalah bagaimana maksudnya pemerintah untuk mendewasakan keluarga itu supaya tidak mudah terjadi perceraian dan pertikaian karena dianggapnya sudah dewasa, tapi dampak negatifnya adalah banyak sekali pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat dengan sebab masih di bawah umur tidak sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 11 2019 ini. Nah, mungkin itu Ustaz gambarannya. Terima kasih. Oke, luar biasa, Pak Nur Hadi. Lanjut. Saya sependapat dengan batasan usia minimal untuk menikah itu karena itu pasti terkait dengan kematangan emosional, terkait dengan kematangan psikologi seseorang untuk mengarungi rumah tangga. Tapi mungkin memang PR bagi
institusi yang ikut mengawasi, membimbing, mencatat pernikahan itu seperti tadi disebutkan, apakah penyuluh KUA, apakah BINWIN, itu mudah-mudahan bisa memaksimalkan perannya dalam membina masyarakat kita, utamanya rumah tangga, sehingga bisa melewati masa-masa kritis yang disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman Misnu tadi sebagai neraka pernikahan di tahun-tahun pertama gitu ya. Baik, saya akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Ini bagaimana nih pengalaman Bapak, Ibu dalam berumah tangga? Baik, itu pengalaman apa sih yang menarik dalam berumah tangga? Apakah itu pengalaman positif yang mungkin bisa di-share dengan kita, atau mungkin pengalaman negatif tapi bisa kita lewati pengalaman itu sehingga kita bisa menyelamatkan rumah tangga kita? Kita awali dari Ustadz Fajar nih, dari yang belum lama lah biasanya. Ini mungkin masih bisa dibilang adaptasi ya, masa-masa adaptasi gitu ini, masa-masa kritis. Ustadz Fajar masih bersama kita, silakan Ustadz, bagaimana pengalaman menjalani rumah tangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman tentunya, kalau pengalaman emang usia saya lebih muda gitu, pasti lebih sedikit ya masalah pengalaman. Cuman yang saya alami awal kali mau menikah. Jadi sebelum saya menikah ini setahun ya, 6 bulan kalender jadi, saya udah buletin di situ lamaran, udah dibuletin. Nah, waktu lamaran dan waktu nikah pada bulan Syawal tahun 2016, ketika kalender baru jadi. Padahal waktu itu kejadiannya usaha saya lagi cukup pailit ya gitu kan. Ketika saya mempunyai toko sembako. Bagaimana bisa ke arah mau nikah, ternyata padahal usia itu sedang sulit-sulitnya. Ternyata karena niat kita mau nikah itu memang niat yang dan pasti ada jalannya. Pas ketika bulan Ramadan tiba, ternyata alhamdulillah usaha saya hancur lah. Bukan bangkit ya, atau hancur ya. Ya, itu cobaan ya, cobaan menjelang pernikahan gitu ya Ustaz ya. Itu cobaan, sabar. Syawal itu kita mau nikah. Ternyata toko sembakonya ya boleh dibilang menghadapi ataupun mendekati kebangkrutan lah gitu kan. Ternyata udah gitu pas sampai bulan puasa, calon mertua bisik-bisik ke teman yang ada di daerah sana, katanya mau nikah, kok sekarang belum lamaran, kata beliau gitu kan. Seharusnya kan lamaran itu ya rata-rata sebulan lah. Padahal waktu puasa itu kita masih sibuk-sibuknya dengan membagi-bagi THR ke langganan segala macam gitu kan. Usaha saya emang kurang juga, jadi perusahaan mau bangkrut gitu kan, tapi kita bagi-bagi THR juga gitu kan. buat nikahnya terbengkalai, bahkan tabungan buat nikah juga, arisan segala macam kita masukin ke modal, ternyata habis juga. Setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran, alhamdulillah biiznillah rezeki ada dikumpul-kumpul, ternyata ada buat serahan waktu itu, alhamdulillah cukup lah gitu kan waktu itu.
Hanya lah adalah gitu. Yang pas sudah nikahnya gimana nih? Yang sudah nikah mungkin setahun pertama deh. Coba apa sih yang Pasca dirasakan? pernikahan, ya Pasca mungkin di masa-masa pernikahannya. krisis adaptasi itu ya. Ya, gimana kira-kira nih? Apa menyesuaikan karakternya? Ya pas kejadiannya nih sebelum nikahnya, ceritanya sebelum nikahnya ketika sudah selesai lamaran kita mau memberi cincin mahar itu Nggak 5 berapi juta. ya cincinnya ya? Enggak. Di ini film itu. Ya, jadi ternyata pas waktu nikahnya itu saya paling cepat dari lamaran ke nikah itu seminggu, Pak. Harus Oh, iya iya iya. itu sebulan kita seminggu pakai dispen ke kecamatan segala macam kayak gitu. Dan alhamdulillah itu terjadi. Dan pada malam Kamisnya uangnya alhamdulillah habis semua. Harusnya hari Minggu kita nikah, malam Kamis sudah habis uang, belum buat beli mahar yang 5 gram emas itu kira-kira 3 juta. Ternyata pas hari Kamis malamnya ternyata ada suatu keajaiban, teman tiba-tiba nelpon ngasih, tiba-tiba ngasih lah intinya mah, nggak tahu gimana ceritanya, ngasih ATM 7 juta isinya sama uang 3 juta, totalnya 10 juta. Tadinya kita bingung buat beli 3 juta, ternyata Allah kasih 10 juta pada malam Kamis tersebut. Dan Itulah keajaiban Alhamdulillah. pernikahan ya, Ustaz Fajar ya. Dan Itu niatnya. setiap orang pasti mungkin punya cerita kurang lebih sama lah Iya, seperti itu, sama. bahwa menjelang pernikahan ada aja kendala-kendala. Nah. Bahkan konon nih kalau di tradisi sebagian wilayah menjelang pernikahan itu calon pengantin dilarang bepergian katanya karena takut mendapatkan cobaan-cobaan yang berupa keselamatan dan semacamnya. Kita ke Ustadz Wisnu ini. Ustadz udah 24 tahun menikah, pasti banyak sekali pengalaman berumah tangga itu ya. Manis, pahit, getir, mana nih yang mau Ustadz ceritakan, share kepada kita? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Saya sedikit aja ya, karena nanti yang pengalaman kan banyak juga gitu. Tapi ada satu poin yang hari ini saya rasakan gitu ya. Justru gini, agak kontroversi nih. Nanti ini bisa jadi bahan diskusi nih. Saya katakan bahwasanya pemahaman agama ya itu tidak juga menjamin 100% bahwa rumah tangga itu bebas dari konflik. Nah, ini gitu ya. Artinya apa? Karena memang ya agama gitu ya, pemahaman agama itu dia kita sebut bagian dari satu kehidupan individu yang membentuk dari karakter individu itu gitu kan. Sehingga kemudian selain faktor agama itu ada faktor budaya, ada faktor pendidikan keluarga, ada faktor juga lingkungan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Ya menjadikan satu individu baik suami ataupun istri itu dia bisa apa namanya betul-betul memang memahami hakikat dari keluarga itu. Nah, alhamdulillah nih, saya dikasih kopi juga sama istri nih. Tuh. Oh, jahe katanya tuh. Nah, artinya kemudian ini banyak terjadi gitu ya. Jadi saya bisa cerita ke pengalaman sendiri dan juga saya memperhatikan juga gitu bagaimana seseorang yang dia itu lulus LC gitu ya dari Madinah gitu ya, ketika menikah kemudian sekitar kita 1-2 tahun diterima di Madinah, kemudian menikah kemudian dia pergi ke sana, ketika pulang justru malah konflik, akhirnya malah pisah. Nah gitu, padahal LC gitu kan ya. Berarti kan ya tadi saya katakan bahwa pemahaman terhadap agama itu juga tidak memang tidak menjamin 100% ya. Tetapi kemudian walaupun biasa tadi ada percikan-percikan api itu akan selalu ada gitu ya. Akan selalu ada gitu ya. Ya tadi masalah yang kecil-kecil sebenarnya gitu. Bahkan sampai ke level yang lebih tinggi lagi misalnya gitu kan. Kita juga lihat di fenomena nih. Mungkin satu organisasi agama A tidak mau menikah dengan organisasi agama B, C, D dan lain sebagainya. Ini juga memang ya banyak pertimbangannya, termasuk nanti definisi dari mungkin kufu ya. Kufu itu seperti apa sih dalam konteks kontemporer ini? Karena kan kita bicara tentang identifikasi konfliknya, kemudian juga solusinya, termasuk karena kita juga diskusi juga bicara tentang kufu juga seperti apa sih pemahaman kontemporer sekarang gitu kan. Nah, kemudian juga
Tadi yang sebenarnya saya mau bicara dari awal itu tentang juga kalau tadi bicara tentang perjanjian, ada tesis mahasiswa itu terkait dengan harta gonogini ya. Salah satu dari rekomendasi tesis itu adalah bahwa sebelum pernikahan harus dibuat perjanjian tentang apakah dia menggunakan akad musyarakah atau syirkah atau mudorobah. Artinya ketika suami bekerja, istri bekerja, berarti hartanya dikumpulkan itu berarti milki atau milkiatul bukan fardiyah lagi, tetapi jadi milkiatul bersama, kepemilikan bersama antara suami dan istri. Tapi kalau mamanya hanya suami saja yang bekerja gitu, maka kemudian nanti hartanya apakah jadi punya suami saja, istri selain uang nafkah ada nggak uang yang lainnya. Jadi ada perjanjian, termasuk juga ketika ternyata suami tidak bekerja kemudian istri bekerja, apakah itu menjadi hak milik istri? Ya betul, memang ketika orang bekerja ya milik dia gitu. Tapi kemudian ketika dia dalam bentuk satu keluarga gitu, perlu nggak nih, ternyata tesis itu merekomendasikan harus ada perjanjian, uang ini jadi punya siapa, apakah uangmu, uangku, utangku, utangmu. Nah, atau memang mungkin berbeda nih masing-masing kultur atau budaya misalnya gitu ya. Kalau saya orang Jawa gitu ya, maka mungkin ya kalau merujuk kepada Islamic law juga di hukum Islam ada al-ada muhakkamah atau al-urf itu, maka saya bisa mengatakan ya rumah ini ya rumah kita gitu. Ya ini rumah kita gitu, bukan rumah saya gitu kan. Nah, tapi kemudian nanti kalau dalam konteks formalitas dan legalitas di negara, muncullah nanti harta gonogini. Karena tadi ngomongin keuangan, kalau di Indonesia ini kan menjadi hal yang sangat pelik nih, sangat bahkan menjadi tadi sebab utama dari perceraian, termasuk juga di awalnya perjanjiannya, atau mungkin yang sudah nikah sekarang gitu, seperti apa nih ya perjanjiannya. Dan ini kalau menurut saya sangat penting sekali. Jadi kalau dari pengalaman saya, baik itu yang sifatnya besar gitu ya, ataupun yang sifatnya tadi mungkin biasanya nih, ini juga ada survei juga, saya sering sekali survei ke mahasiswa nih, kalau perlu disurvei juga peserta di sini gitu ya, apakah ini betul atau tidak, kita ngobrol Pak Khalif nih. Misalnya nih ya, suami suka ikan asin, istri nggak suka ikan asin. Suami itu suka tempe, istri itu nggak suka tempe. Ya suami itu suka A, ini suka B dan lain sebagainya. Ini kayaknya ini benar nggak sih Pak Khalif? Kita ini kan dulu, silakan Pak Khalif dulu. Ya. Baik, memang setiap keluarga itu pasti tidak bisa lepas dari perbedaan pandangan, bahkan mungkin bahasa kerasnya itu bisa disebut konflik ya dalam rumah tangga. Mungkin sebenarnya itu perbedaan cara pandang antara suami dan istri terhadap suatu permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Saya mungkin ingin ke Ustadz Ahmad nih ya, yang juga belum lama lah berumah tangga, mungkin masih juga bilang masa-masa adaptasi antara suami dan istri. Ustadz, kalau Ustadz Ahmad biasanya kalau terjadi dalam tanda kutip konflik dalam rumah tangga dengan keluarga itu biasanya pemicunya apa saja itu Ustaz? Ustaz Ahmad, suaranya masih di mute Ustaz. Oke, terima kasih Pak Ustadz Khaliful Rahman. Mungkin saya pribadi masih sangat minim pengalaman karena masih baru, walaupun memang sebenarnya telat sih kalau berdasarkan umur. Tapi kalau melihat kondisi yang dilihat sekarang, ya pernikahan antara dua pasang suami itu sebenarnya adanya masalah dan tidak itu tergantung perspektif pasangan tersebut. Mau perspektifnya itu masalahnya itu mau dibesarkan atau dikecilkan ataupun dianggap tidak ada. Nah, tergantung. Kalau saya pribadi, saya memahamin bahwa pasangan saya itu background-nya beda, keluarganya beda, keahliannya beda, pandangannya pun beda. Jadi bagaimana saya memahami hal tersebut sehingga ucapan janji antara kedua pasangan itu menjadi berjalan dengan lancar. Begitu juga pasangan saya bisa memahami saya dari ujung rambut yang paling atas sampai ujung kaki yang paling bawah. Insya Allah pandangan tersebut bisa disinkronkan
masalah besar, masalah kecil, kerikil tajam ataupun tidak, itu dilalui bersama-sama, dan itu harus dibarengin dengan keikhlasan yang sudah dijelaskan sama Bapak Nur Hadi dan teman saya juga Pak Fajar dan Dr. Misno, yang telah memberikan pandangan bahwa permasalahan itu tidak akan surut sampai akhir hayat kita nanti. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan dalam rumah tangga itu tergantung kita bagaimana menyikapinya, kata Pak Ahmad ya. Kalau mau dibesar-besarkan, ya besar masalahnya. Kalau mau dikecilkan, dianggap sepele, ya kita hadapi sebagai sebuah masalah yang kecil. Kalau mau dianggap tidak ada, ya kita jalani tanpa menjadi sebuah permasalahan. Karena memang antara laki-laki maupun perempuan diciptakan berbeda. Belum lagi perbedaan lain, perbedaan tradisi, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan mungkin asal daerah, kemudian dan perbedaan-perbedaan lainnya, gitu ya. Baik, Ustadz Nur Hadi tadi menyampaikan ada angka perceraian yang cukup tinggi di Indonesia ya. Ustadz Misno juga tadi menyampaikan kurang lebih sama. Bahkan angka itu sangat tinggi di masa pandemi sekarang. Kalau di data tadi saya sempat sekilas itu dibandingkan antara talak gugat dengan cerai gugat dengan cerai talak, itu ternyata saya melihatnya lebih di cerai gugat. Artinya banyak perempuan-perempuan di negara kita yang memilih berpisah, memilih keluar, memilih meninggalkan keluarganya daripada mempertahankan. Sebenarnya apa ini Ustadz? Kenapa terjadi seperti ini nih? Mungkin Ustadz Nur Hadi di lapangan yang lebih banyak berinteraksi dengan banyak rumah tangga bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kemudian bagaimana ke depannya saran Ustadz selaku penyuluh dari KUA? Silakan Ustadz. Ya, saya menambahkan tadi terkait ini ya, sebelum saya jawab ini, bahwa terkait dengan ada tadi sama juga tentang perjanjian perkawinan ya, pada dasarnya memang itu sah dan boleh selama perjanjian itu tadi tidak melanggar syariat, seperti itu. Dan ini diatur juga ada regulasinya ternyata kan di dalam Undang-Undang nomor 74 itu, nomor 1 tahun 74, 1974 tentang perkawinan, di pasal 29 itu tentang perjanjian perkawinan, bahwasanya ya boleh ada tertulis gitu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Memang ada di dalam akta nikah itu yang tertulis itu, yang sah itu kan akta nikah ya, kemudian dibuat kutipan akta nikah atau buku nikahnya itu. Jadi berkas sah utama seorang menikah itu adalah akta nikah yang tersimpan di dalam di kantor KUA, itu sebagai dokumen negara lah ya. Nah itu memang tercatat, boleh saja ada beberapa poin bisa saja itu dan tentunya itu dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan. Namun demikian, selama perkawinan itu berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah. Namun kecuali bila kedua belah pihak kemudian ada persetujuan untuk merubah perjanjian itu, ya itu pun boleh juga, tentunya dengan prosedur yang berlaku, mungkin juga dengan kembali kepada akta nikah itu tadi, supaya juga di hadapan pencatat nikah. Saya kira itu memang dibolehkan, memang ada peraturannya, memang sudah ada undang-undangnya, sehingga tak masalah selama perjanjian nikah itu tidak melanggar syariat Islam. Yaitu terkait dengan harta, tadi disampaikan oleh Pak Dr. Misno, bahwa memang mungkin bagaimana jika bekerja, kemudian hartanya mau dewe-dewe atau mau jadikan satu, kemudian bagaimana nanti pembagiannya dan lain sebagainya. Nah itu salah satu contoh tentang perjanjian perkawinan. Tapi memang selama ini belum pernah ada itu. Tercatat seperti memang belum pernah. Saya belum pernah menemukan itu. Nah, kemudian pertanyaan terkait dengan mungkin yang perlu didiskusikan terkait dengan kenapa sih perceraian itu banyak sekali justru cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Ya. Jadi memang apalagi sekarang
saya dulu pernah ikut pendidikan kepenghuluan yang salah satu materi tentang BP4 yang menyampaikan itu waktu itu ketua BP4 tahun 2013 kalau tidak salah. Itu sudah dari sejak itu pun perkara-perkara perceraian itu memang sudah banyak perkara gugat dibandingkan dengan talak gitu. Apa alasannya? Ternyata menurut beliau ya waktu itu karena wanita ini, istri-istri sekarang ini sudah salah satunya ini bukan faktor utama, tapi salah satunya, salah satu mengapa jadi alasan karena memang adanya emansipasi wanita, gitu ya, di mana perempuan ini sudah bisa beralih menjadi pimpinan rumah tangga ketika dia itu sudah mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan suaminya. Secara tidak langsung seperti itu. Ya, akan dengan sendirinya seorang suami itu akan minder ketika penghasilan ekonomi itu lebih besar dibandingkan dengan istrinya. Gitu. Karena sifatnya sebenarnya kalau dalam rumah tangga itu sifat seorang istri bekerja itu sifatnya membantu perekonomian, bukan menjadi tulang punggung perekonomian dalam keluarga. Nah, dengan seperti ini, dengan adanya seperti itu, ketika ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, istri akan menjadi lebih berani dibandingkan seorang suami gitu. Merasa punya power, merasa punya kekuatan. Nah, ini surveinya katanya survei beliau gitu, waktu itu ketua BP4 tahun 2013 adanya. Kalau dulu sertifikasi guru itu masih mulai ya, Ustaz ya. Sertifikasi guru itu baru-barunya. Nah, mulai dari situlah ternyata banyak sekali perceraian itu yang mengajukan itu istri. Itu. Karena penghasilannya merasa punya penghasilan lebih besar dibandingkan oleh suaminya. Apalagi kalau suami sudah tinggal kerja dan sebagainya. Nah, di samping itu mungkin karena kekerasan rumah tangga itu selain ekonomi ya, yang kedua mungkin karena kekerasan rumah tangga itu biasanya suami terhadap istrinya, bukan istri terhadap suaminya. Ini kebanyakan gitu. Yang mempunyai sifat temperamen itu kebanyakan mungkin itu dari pihak suami. Itu sehingga istri mungkin merasa tidak kuat. Kalau selama ini memang yang curhat di kantor itu memang rata-rata memang perempuan. Itu suami saya begini, suami saya begini, sampai kami panggil gitu ya, kami panggil dua-duanya itu, ada yang memang suaminya hadir proaktif, ada yang tidak gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ya kita kembalikan. Kalau kita nggak bisa memaksakan, ayo dipertahankan gitu. Kita hanya menjadi fasilitator untuk bagaimana keluarga itu menjadi baik kembali. Akan tetapi semua yang merasakan adalah kedua belah pihak. Apakah keluarga itu layak untuk dipertahankan atau memang harus diakhiri dengan perceraian itu mereka. Yang penting kita sudah berikan pencerahan, sudah kita berikan pemahaman akibat daripada perceraian itu nanti akan begini dan lain sebagainya, dan semua kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Mungkin itu. Oke, ya. Pak Khalif menarik juga kasih, nih. Ya. Kita berikan kesempatan kepada peserta, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan kepada panelis kita. Kami persilakan untuk raise hand atau open mic langsung menyampaikan pertanyaannya. Di chat itu ada pertanyaan, punten Pak, di chat. Ya, di chat dari Bapak Agus ya, dari Bapak Agus, bagaimana menghindari perselingkuhan itu ya. Silakan nih, mungkin bisa dari Ustadz Abdurrahman Wisnu dulu. Luar biasa sekali ya. Ya, tadi sebenarnya saya juga mau bicara juga tentang ini Pak Khalif, sebelum saya jawab gitu ya. Jadi terkait dengan mungkin apakah kita nanti next webinar gitu terkait dengan tadi KDRT gitu ya. Jadi dari mulai KDRT ternyata korbannya itu adalah perempuan. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah kenapa terjadi
Jadi kalau saya sebut di beberapa tesis sih menunjukkan itu adalah karena ada struktur sosial di mana patrilineal itu sangat kuat sehingga laki-laki itu mendominasi gitu ya. Tapi kemudian kan ya tadi saya katakan di awal kita karena perspektif ya laki-laki juga kadang nggak bisa disalahkan juga gitu kan ya. Ini yang sebagai laki-laki nih ya kadang nggak bisa disalahkan. Pembelaan. Ya pembelaan, tapi kan harus ilmiah pembelaannya gitu bahwa oke KDRT itu tadi yang melaporkannya adalah perempuan, pelakunya adalah laki-laki gitu kan ya. Nah kemudian berarti penyebabnya itu apa? Apakah juga salah laki-laki atau perempuan? Tadi kalau saya baca, saya gunakan awal ayat di bawah hadis di atas itu terkait dengan fadribu. Ada kata-kata pukul lah. Ini kita memang tidak explore gitu karena memang agak sedikit sensitif. Tapi walaupun kita akan bahas juga. Ekstrim. Iya, agak sebenarnya bukan iya bisa dikatakan tapi sebenarnya bukan ekstrem juga karena kan di situ juga jelas tidak menyakiti gitu sehingga kemudian ketika misalnya ada suami itu yang mungkin mencubit atau mungkin ya yang sedikit lah gitu ya bukan menampar juga bukan menyakiti gitu. Nah itu juga kadang juga dengan mudah kemudian dilaporkan termasuk juga katanya kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Lagi-lagi pembelaan tapi ini next ini kali ya Pak ini ya. Jadi tentang KDRT jadi konstruk konstruk sosial terkait dengan KDRT ini karena memang ya karena kita juga tahu ya memang salah juga sih memang harus dikasih pelajaran gitu harus dikasih walaupun nanti dalam Islam itu kan ada dari mulai pisah ranjang gitu kan tapi ternyata pisah ranjang malah mungkin kurang efektif kalau konteks sekarang gitu kan ada juga tadi yang dipukul juga gitu kemudian juga ada hakim tahkim dan seterusnya. Oke nah balik lagi ke tadi kalau pertanyaan dari Pak Agus terkait dengan perselingkuhan. Iya, Pak Mahmud mau jawab nih kayaknya nih gitu kan. Pak Dokter Bisno aja dulu. Oke, yang pertama ya kita harus pahami dulu, ini juga dua sama, kan suami istri saja gitu kan ya. Yang pertama, tentu saja kita identifikasi dulu permasalahannya ya. Permasalahannya apakah internal atau eksternal atau berdua. Kalau internal berarti memang mungkin ada beberapa orang gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, kita tidak membedakan gender, ada beberapa orang yang karakter itu memang suka gitu ya, suka dengan sudah punya gitu tapi ini yang lain ada juga berarti ini polanya adalah pola tarbiyah ruhiyah dalam hal ini adalah keagamaan gitu ya berarti artinya bahwa dia harus pendekatannya itu adalah pendekatan agama ya juga nanti juga dengan pendekatan lain juga bisa misalnya pendekatan dengan bahwa sistem kekeluargaan itu seperti ini menisahkan seperti ini kalau memang dia laki-laki berarti ya kalau mau menikah lagi ya memang itu diperbolehkan selama sudah adil dan mampu. Itu identifikasi yang pertama. Ya jadi sebelum ke eksekusinya. Yang kedua juga bisa jadi kenapa dia seperti itu bisa jadi mungkin gitu ya. Banyak juga risetnya sebenarnya itu ini juga dari faktor istri misalnya gitu ya. Ini biasanya saya ingat sekali tuh waktu saya masih kuliah S1 kemudian magang PPL di KUA itu dinasehati tuh sama ketua KUA-nya waktu saya masih S1 itu. Katanya nanti kalau nikah gitu ya, kalau jangan sampai gitu kan kita seperti ini tapi menuntut istri seperti ini. Istri seperti ini, laki-laki menuntut seperti ini. Nah, ini juga kadang perlu di-clear-kan ya, perlu di-clear-kan apanya. Tapi saya tadi fokus kepada bisa jadi bukan hanya suaminya tapi juga karena istrinya atau bukan hanya istrinya tapi suaminya. Saya ada cerita menarik, saya sering ceritakan di mahasiswa nih. Ada seorang perempuan yang cantik sekali, kemudian dia menikah dengan seorang yang kaya gitu, tapi ternyata yang kayanya ini adalah seorang pelaut sehingga dia berlaut pergi gitu kemudian nanti 3 bulan baru pulang. Nah perempuan ini awalnya dia tergoda gitu kan dengan ini sampai dia bilang telepon ke Ustadz, Ustadz apakah muka saya ini perlu saya cakar, perlu saya setrika biar saya nggak cantik lagi gitu ya. Pede banget gitu yang aku cantik gitu ya. Karena dia Cantikan. iya cantik. Cantik itu relatif. Nah, akhirnya kemudian ya Ustadz itu mengatakan ya ittaqillah haitsuma kunti gitu terus belajar ya pakai hijab, pakai ini ya pakai pakaian yang syar'i, kemudian banyak belajar agama. Ya alhamdulillah akhirnya kemudian dia kembali ke jalan yang benar, ya suaminya juga sudah tidak di laut lagi sudah menjadi yang sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman di Cimanggu sana di Bogor itu. Nah, ini juga menjadi ini. Jadi kemudian bagaimana tadi kan identifikasi, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya kembali juga kepada konsekuensi dari misakon ghalidho ketika memang
memang sudah ingin betul-betul itu ya Islam juga memberikan solusinya untuk menambah bagi laki-laki. Kemudian untuk mengatasinya tentu saja ya dengan tadi kita kembali mempelajari din agama kita, karena din kita, agama kita Islam ini adalah satu-satunya pedoman hidup yang membawa kemaslahatan tidak hanya di dunia ataupun di akhirat. Kemudian juga terus juga berdoa, jangan lupa juga menguatkan komunikasi lagi dengan pasangan sehingga mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan. Biasanya ini yang saya sebut itu tadi, kalau tadi saya sebut masa kritis itu di tahun pertama gitu ya, nanti dia akan muncul lagi, ini based from experiences ya, berdasarkan pengalaman nih Pak Nur Hadi, lebih pengalaman nih sebenarnya nih. Dari di tahun pertama Dalam itu masa kritis. experiences atau others experiences ini? My experiences. My experience. Kan tadi biar lebih asli datanya gitu, jadi bukan kata orang Iya, gitu ya. iya. Jadi dari mulai Pengalaman tadi pribadi ya. iya betul. Sumbernya independen. Iya, deep interview ini atau deep experience. Jadi pertama dari mulai tadi tahun pertama gitu ya. Nanti di masuk ke tahun kelima biasanya terkait dengan ekonomi nih. Untuk mencapai kestabilan ekonomi dia juga akan ada konflik di sana gitu ya. Ini yang agak besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil tadi misalnya suami itu naruh pakaian kotor sembarangan, gantung baju itu tangannya masuk ke sebelah gitu. Kemudian juga mungkin piring sudah makan nggak ditaruh di tempatnya gitu, itu udah biasa lah gitu. Jadi tahun pertama, kedua itu adalah ketika biasanya suami atau istri itu menjelang usia 28 tahun. Itu identifikasi fase kedua 25 sampai 28 karena di situ sudah mulai settle tuh, sudah mulai stabil dari sisi ekonomi dan juga emosi dan seterusnya. Nah, kemudian nanti masuk lagi di usia biasanya itu antara 35, 36 sampai 40. Dan nanti akan bertambah lagi di 45 sampai 50. Biasa kalau sudah 50 biasa sudah mulai tenang walaupun gejolak atau percikan-percikan itu tetap selalu ada gitu. Jadi jawabannya adalah pertama ittaqillah, kita banyak belajar lagi agama kita lagi, mempertimbangkan lagi lebih detail tentang konsekuensi-konsekuensi ketika itu dilakukan, kemudian juga terus berdoa dan mudah-mudahan ya ke depan dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia kita akan bisa lebih baik lagi. Ya terus perbaiki diri kita, manajemennya Kaizen. Baik. Terima kasih Pak Baik. Khalil. Terima kasih Ustadz. Tanpa terasa ya diskusi kita ini udah mau habis ya, udah lewat ya. Hanyut gitu ya. Waktunya sudah lewat dari yang kita agendakan. Tapi ada satu pertanyaan menarik, barangkali ini juga sangat penting untuk mendapatkan jawaban. Salah satu butir, mungkin ini Ustadz Nur Hadi yang bisa membantu memberikan jawaban. Salah satu butir kegiatan penghulu adalah membaca khutbah nikah. Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Ridho ya. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kegiatan pembacaan khutbah nikah itu selalu dilampirkan naskah khutbah nikahnya? Silakan Ustadz Nur Hadi, singkat mungkin ya. Ya baik. Ini sepertinya terkait dengan administrasi kepenghuluan ya. Jadi memang regulasi terbaru kita itu ketika mau ngurus daftar usulan kenaikan pangkat itu memang harus ada bukti fisik, dan salah satu bukti fisik itu adalah naskah khutbah nikah. Nah ini yang harus diupload di yang harus diupload di aplikasi SSU Penghulu yang memang sudah disiapkan oleh Kemenak Bimas Islam. Nah, oleh karena itu, kalau dulu saya juga tidak pernah tuh melampirkan gitu, karena tidak ada kepentingan administrasi yang untuk harus diupload terus. Maka sekarang setiap kali kita menikahkan kemudian khutbah ya siapkan saja konsepnya, dan saya kira itu strategi kita masing-masing sih. Bagaimana, apakah mesti apa yang harus kita sampaikan itu, apakah kita sudah mempunyai konsep sebelumnya gitu ya. Kalau saya punya beberapa konsep yang memang ini memang tuntutan untuk diupload di aplikasi itu, karena kalau tidak ada gitu nggak ada nilainya. Nah, mungkin itu intinya mungkin sama-sama penghulu ini sepertinya, sama-sama penghulu. Jadi begitu. Terkait dengan administrasi ya. Naskah penghulu tetap harus dilampirkan. Ini gitu ya. seguru seilmu ini ya. Terima kasih. Pak Khalil, ada Ibu Ida Isa mau tanya, mungkin boleh satu kali lagi. Ada di chat room itu, Ibu. Oh iya tuh. Mangga. Iya nih Pak, ada pertanyaan ya realitas. Oh silakan Ibu Ida, silakan. Curhat juga boleh, katanya kalau mama pada curhat gitu ya.
Mama Dedeh dong. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak. Ini saya di akhir-akhir waktu tetap diperbolehkan bertanya. Jadi ini saya pengamatan dari realitas sosial yang ada gitu ya Pak. Suaminya itu sangat baik sekali. Sampai-sampai nggak ada celahnya deh. Nggak ada jeleknya deh. Masya Allah. Wih, Tapi sempurna istrinya gitu ya. ini Sempurna. istrinya ini ya kebalikannya gitu ya Pak, kebalikannya suka berhutang tanpa sepengetahuan suami Mm-mm. dan itu sampai besar gitu ya Pak, puluhan juta. Tapi suaminya itu ya Sabar gitu walaupun ya. tanpa sepengetahuan awalnya ya sabar, ada yang datang menagih, dibayar, dilunasi seperti itu. Dan mohon maaf dari akhlak perkataannya juga jauh dari lemah lembut lah gitu ya Pak, istrinya ini. Nah, saya jadi apa ya? Seperti bertanya-tanya gitu Pak kepada salah satu ayat ya yang ada di Al-Qur'an. Bukankah jodoh itu laki-laki yang baik Baik, untuk perempuan yang betul. baik Mhm. dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik gitu ya. Tapi rumah tangga dari suami istri ini awet gitu Pak. Mereka tidak bercerai, tapi keadaannya itu masih jauh dari sakinah mawaddah warahmah gitu. Subjektif ya. Iya. Lanjut, Iya, Wida, iya. lanjut. Ini merasa tidak kekurangan lah, tidak merasa nggak punya ayah dan ibu gitu, jadi ingin keluarganya tetap lengkap walaupun keadaannya semrawut gitulah intinya. Nah, bagaimana menyikapi mengkaji dari ayat ini gitu Pak? Baik, pertanyaannya sudah kita tangkap, Bu Ida. Karena ini keterbatasan waktu, saya persilakan Bu Ida berkenan dijawab oleh siapa dari keempat panelis kita. Langsung sebutkan saja, Bu Ida. Pak Ahmad kayaknya tuh. Kayaknya yang berhak dan pas banget itu adalah Bapak Nur Hadi, yang pas banget, orang-orang yang tahu yang tahu tentang pandangan tentang pernikahan itu yang lebih pas ya Pak, orang-orang tahu. Ya, kita serahkan yang bersangkutan lah, mau yang dipilih siapa ini Ya, sesuai yang dengan bersangkutan. amanah Silakan, Bu Ida. Pak Khalif. Ya. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Karena terbatas waktu, kita Iya, nggak keterbatasan waktu. memungkinkan untuk memberikan kesempatan pada keempat narasumber. Bu Ida, silakan pilih satu. Kayaknya Pak Dokter lebih pas ini. Ya, monggo Mbak Bu Gak apa-apa lah, Ida. kita jawab sekilas saja, nggak apa-apa. Nanti waktunya agak terbatas karena Bu Ida jangan lupa, kayaknya next time itu Ibu Ida jadi pembicara nih, karena beliau sudah lulus dari Magister Ekonomi, seorang usahawan juga, entrepreneur, guru juga. Nanti kita bisa share mudah-mudahan di next kapan-kapan Pak Khalif ya. Bu Ida siap jadi pembicara ya. Harus siap nih. Oke. Ya. Silakan Ustaz, silakan. Ya, ini sebenarnya menarik dan ini memang fenomena gitu ya. Tadi saya sebutkan terkait dengan perbedaan antara suami dengan istri gitu ya. Suaminya suka tempe, istrinya nggak suka tempe. Istrinya suka pedas banget, suaminya nggak suka pedas, sukanya yang manis gitu ya. Istrinya suka kopi, suaminya nggak suka banget ngopi gitu. Suaminya ngerokok, istrinya benci banget sama orang rokok. Ini ada teman di Lampung ya, seorang dokter juga, suaminya tuh seneng ngerokok gitu ya. Nggak ngerokok banget sih sebenarnya, tapi istrinya tuh nggak suka banget sampai akhirnya apa? Buat perjanjian. Pokoknya ayah kalau ngerokok itu di emper gitu kan, nggak boleh di dalam rumah gitu. Dia punya anak satu, sekarang punya anak dua gitu. Nah, ini satu fenomena. Akhirnya kemudian sampai kepada yang lebih besar lagi, suaminya itu baik banget gitu ya, seorang nabi, tapi istrinya itu jahat banget, bahkan mungkin ahlu neraka gitu kan. Itu contoh ekstrim paling tinggi. Ya, itu kisahnya nabi-nabi itu kan ada beberapa orang tuh ya. Daraballahu masalan itu kan, itu banyak sekali kisah-kisahnya itu, sehingga kemudian saya pun sempat berpikir juga bahwa ini kenapa ya, dan ternyata banyak juga terjadi seperti itu di masyarakat gitu. Suaminya baik banget tapi istrinya cerewet banget gitu. Ada yang istrinya sabar banget, baik banget gitu ya. Ya mungkin kalau itu ceritanya Asyah gitu dengan Fir'aun, istrinya solehah banget gitu tapi suaminya malah ngaku Tuhan gitu kan. Itu kan
tamsil, ibroh, contoh di Al-Quran itu sudah ada, sehingga kemudian kalau ada di masyarakat kita juga tidak heran gitu bahwa oh ada, dan itu biasanya juga di masyarakat. Sewaktu saya kecil juga paham sekali, ini si bapak ini baik banget orangnya nih, tapi istrinya itu masya Allah katanya gitu kan. Ada juga istrinya itu baik banget tapi suaminya masya Allah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian tadi saya nyebutkan dengan nyeletuk dengan istilah subjektif karena kadang memang kita melihatnya juga dari luar gitu ya. Kita melihatnya dari luar. Ada orang yang mereka itu memang justru menjadikan kalau niatnya tadi lillah insyaallah taala, ketika umpamanya seorang suami itu dia istrinya itu mungkin kurang baik, maka dia justru malah menjadikan itu sebagai ladang pahala dia gitu. Ya semakin jahat dia semakin banyak untuk bisa berbuat baik. Suami istrinya utang kemudian dia bayarkan lagi selama dia mau, utang lagi bayar lagi, ketika dia menyakiti orang dia minta maaf terus menerus. Ini mungkin juga istilahnya dari menikmati kehidupan, karena memang menurut dia mungkin rumah tangga ini lebih penting gitu. Karena sempat juga ada seseorang mengatakan, katanya dia bilang itu gini, kalau umpamanya dia nikah sekarang dengan orang yang kurang baik gitu ya, orang baik itu dia tetap bersyukur. Kenapa? Kalau dia menikah dengan orang lain lagi yang tidak dikenal, itu belum tentu lebih baik lagi dari dia, bisa jadi akan lebih jahat lagi gitu. Jadi tinggal kalau Bu Ida ini kan orang statistik nih, tinggal komposisinya dihitung. Jadi skala ininya, skala kemunculannya itu kira-kira skala apanya tuh ya? Skala kemungkinan besar, kemungkinan baik, kemungkinan tidak baik itu seperti apa, berapa. Nah, itu. Jadi bagaimana menyikapinya? Kalau menurut saya tadi pahami dulu, kita juga jangan subjektif gitu, jangan melihat orang itu nih kok kayaknya kasihan banget gitu. Padahal belum tentu juga dia bisa jadi dia akan bahagia dan dia istiqomah konsisten dengan hal itu adalah ladang amal ibadah dia, sehingga ini yang justru kalau menurut saya adalah solusinya dalam Islam. Jadi ketika mungkin ada pasangan satu, pasangan yang lainnya, sama juga ketika kita kita sebagai orang tua nih, ternyata ada punya anak kita umpamanya naudzubillah gitu ya, atau mungkin susah diatur gitu ya. Ya maka itu menjadi ladang amal kita. Seorang istri umpamanya yang sangat solehah, kemudian ternyata suaminya itu mungkin kurang soleh gitu, maka terus gitu, terus bahkan sampai meninggal dunia nasihati, jangan pernah bosan, karena setiap nasihat yang muncul, setiap sesuatu yang menjadikan itu akan lebih, itu menjadi amal ibadah kita. Sepertinya ini adalah pendapat saya, itu adalah solusi yang paling jitu. Ya, jadi ada tadi kembali lagi ke kita dimulai dari lillah, kemudian juga filah, nikmati gitu ya, sampai ilallahi azza wa jalla. Saya bayar utang istri itu tadi karena memang ya kewajiban saya, kemudian juga saya ikhlas insya Allah dapat pahala perkara dia itu, yang penting saya terus nasihati terus. Karena kalaupun umpamanya pisah ataupun apa, bisa jadi mungkin mudaratnya akan lebih banyak lagi. Jadi kita saling memahami dan meyakini ini adalah ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Terima kasih Pak Halim, mudah-mudahan next kita masih banyak lagi tema-tema terkait dengan Terima keluarga. kasih Ustadz Misno. Saya rasa cukup ya jawaban dari Ustadz Misno mewakili untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Ida tadi, Bu Ida ya. Terima kasih juga Bu Ida atas pertanyaannya, karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Indonesia bagian Barat ya. Betul. Mungkin terakhir sebelum kita tutup webinar kita ini, kami minta closing remark lah dari panelis kita gitu ya, mungkin singkat saja tentang bagaimana harapannya terhadap keluarga Samawa, baik keluarga sendiri maupun keluarga-keluarga yang ada di luar sana gitu ya. Kami persilakan dari belakang lah, dari Ustadz Fajar Hidayatullah dulu. Silakan Ustadz, singkat Ustadz, closing remark. Closing statement, pernikahan itu bukan hanya aku ataupun kamu, tapi ini tentang kita. Bagaimana kita mengerti asa dan zaman dengan bersama. Kuncinya kita berjuang bersama-sama berjuang. Seperti Bapak mengatakan, Khairul Anwar, dan tiada rumpun, tiada kehendak, tiada jejak, tiada arti berarti mati. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Fajar Hidayatullah. Berikutnya Ustadz Ahmad Barkini. Silakan. Baik. Terima kasih. Inti atau resume yang saya ambil pada hari ini yaitu pernikahan itu adalah bukan hanya mengumbar hawa nafsu, bukan hanya mengumbar sesuatu,
tanpa dasar yang tidak menentu, akan tetapi pernikahan itu adalah harus saling memiliki yang pada akhirnya akan memberikan karakter asah, asi, dan asuh. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad. Berikutnya kami persilakan Ustadz Nur Hadi. Masih Suaranya, di-mute Ustadz Afwan. suaranya. Masih di-mute. Ya, sedikit dari pesan terakhir dalam pesan diskusi terakhir ini ini ya. adalah dalam diskusi ini, Ustaz, dalam diskusi ini adalah bahwasanya pernikahan itu harus dikembalikan kepada esensi daripada pernikahan itu adalah mitsaqan ghaliza. Kesadaran itu yang harus dibangun di dalam rumah tangga sehingga ketika sudah mengikat erat ikatan cinta itu, ikatan pernikahan itu dengan apapun problematika kehidupan yang ada di dunia ini yang datang, karena memang cinta itu sudah diikat dengan mitsaqan ghaliza, esensi mitsaqan ghaliza, insya Allah itu menjadi kekuatan, menjadi pondasi bagi rumah tangga dalam kehidupan selama kehidupan di dunia ini dan mudah-mudahan sampai di akhir. Oleh karena itu kita mempunyai peran sama-sama, terlebih dari KUA ya, dari KUA ini banyak dari KUA sama-sama memberikan solusi-solusi, memberikan materi-materi yang terkait itu tentang bagaimana bisa rumah tangga itu menjadi langgeng, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka bin-win itu jangan hanya dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan buku nikah dan lain sebagainya, akan tetapi bin-win itu dijadikan sarana dakwah kita untuk menjadikan rumah tangga di Indonesia ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Itu saja. Ya. Terima kasih Ustadz Nur Hadi. Berikutnya closing of closing ini ya dari Ustadz Dr. Abdurrahman Misno. Kalau waktu iya Mas Pura. Ya, terima kasih. Keluarga ibarat sebuah bahtera, maka perbekalan iman dan takwa yang akan kita gunakan untuk mengarungi samudra menjadi sebuah keniscayaan. Ketika pelayaran itu berjalan, adanya ombak, adanya badai, lautan yang tidak bisa diprediksi, itu harus kita jalani bersama, kita nikmati bersama, soliditas harus ada, sehingga kemudian semoga bahtera rumah tangga ini akan sampai ke sebuah dermaga, di mana dermaga akhir kita adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya. Terima kasih. Terima kasih banyak para panelis narasumber kita, Ustadz Dr. Abdurrahman Misno MEI, Ustadz Nur Hadi SOC MH, Ustadz Fajar Hidayatullah, dan Ustadz Ahmad Bahimin. Mudah-mudahan diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya yang hadir maupun yang menyimak ya diskusi kita ini, dan mudah-mudahan bisa mengalirkan pahala jariah dakwah kita untuk kita semuanya. Baik, saya tidak akan mengambil kesimpulan lagi karena closing statement dari para panelis dan narasumber sudah merepresentasikan kesimpulan dari diskusi kita dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, panelis, dan peserta yang sudah aktif ya mengikuti webinar kita hingga akhir ini. Kita tutup bersama webinar pada siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami Khalifur Rahman dari Syariah Community mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan webinar ini terdapat kekurangan dan kesalahan, terutama terkait dengan waktu yang juga lebih dari yang sudah diagendakan, tapi insya Allah ini semuanya akan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalif, Pak Nur Hadi, Pak Ahmad, Pak Fajar, dan semuanya. Terima kasih juga buat Pak warahmatullahi wabarakatuh.